Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ibunda Imung Cokro dalam Dolan Terus ya. Kali ini kita akan melintasi jalur dari Prambanan ke Tugu Kartosuro. Suatu siang ini ya, suatu siang. Kita mau melintasi jalur Prambanan Tugu Kartosuro. Kita akan melihat salah satunya adalah melintasi calon gerbang tol, yaitu calon gerbang tol Jogonalan dan calon gerbang tol Wulan Harjo. Kita berawal dari lepas Prambanan ya. Ini Prambanan yang sisi timur, yaitu Prambanan yang sudah masuk ke wilayah Klaten. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dimudahkan di dalam segala hal ya, disukseskan di dalam segala hal juga. Kita berada di jalan utama, jalan nasional dari Prambanan ke arah Tugu Kartosuro. Nanti ada yang kita lewati dari sini adalah kita lewat kota Klaten, kemudian kita juga lewat daerah Delanggu ya, sebelum sampai ke Tugu Kartosuro. Selamat menikmati perjalanan ini. Terima kasih sudah hadir ya, sudah ikut menyimak. Bagi Anda yang belum like silahkan like, yang belum share silahkan share, yang belum komen silahkan komen. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu agar bisa mendapatkan video-video berikutnya. Bagi yang sudah, terima kasih sekali sudah mendukung channel ini sehingga memberikan tambahan semangat untuk tetap berkarya. Nah, di depan kita ini sudah mulai mendekat dengan pintu tol Jogonalan ya. Kalau kita lihat di sini terasa sudah sangat-sangat lapang karena di sebelah kiri sudah banyak bangunan yang dibersihkan. Kemudian terasa sekali kalau kita sudah masuk di gerbang tol ini ya. Sebelah kiri ini nanti tadi kita ke gerbang tol. Nah, kita melintas saja. Melintas terus, ternyata jalanan di sini sudah semakin lebar, semakin nyaman untuk dilewati. Alhamdulillah hari ini jalanan tidak terlalu padat ya, jadi cenderung sepi. Tidak terlalu banyak pengguna jalan. Nah, ini Tangkisan Pos, kalau ke kanan ini Galmas ya, pertigaan Galmas. Kalau ke kanan ke Serowot, kita masih terus lurus. Dari jalan di depan ini ada lampu merah. Kita kalau ke kiri ini ke arah Kaliworo. Kaliworo adalah salah satu sungai atau kali yang dulu menjadi tampungan lahar dingin. Ini Pasar Keraguman. Jalur ini sebetulnya termasuk jalur padat pada jam-jam tertentu ya.
atau pada waktu-waktu tertentu. Tapi alhamdulillah hari ini ketika kami lewat ini jalanan tidak terlalu padat, cenderung sepi malah. Pom bensin Jogonalan sebelah kiri. Nah, di depan kita di sebelah kiri ini sudah masuk ke wilayah pabrik gula Gondang ini ya. Wilayahnya pabrik gula Gondang. Pabrik gula yang dulu memang sangat-sangat produktif, tapi akhir-akhir ini ternyata wilayah pabrik gula Gondang ini sudah tidak digunakan untuk produksi, tapi lebih ke tempat untuk edukasi ya. Pabrik gula Gondang. Di daerah Klaten ini ternyata pabrik gula tidak hanya ada di sini, ada juga pabrik gula di daerah Ceper juga ya. Tapi dua-duanya sama, di Ceper sudah tidak berfungsi, di Gondang juga sudah tidak berfungsi kembali. Nah ini kalau kita ke arah kiri, ini ke arah Kaliworo juga. Bisa ke Manis Renggo, ke Kaliworo. Buat Kebun Arum juga lewat ini. Ini kita sudah masuk ke wilayah Klaten ya. Ini kalau kita ke Solo lewat Klaten ini ada dua jalur, ada jalur selatan dan jalur utara ya. Nah, kita dari arah Prambanan kita mengambil yang jalur utara dengan perhitungan tidak terlalu banyak kendaraan besar, tidak banyak bis, tidak banyak truk dibandingkan dengan yang jalur selatan. Kalau jalur selatan ini bis lewatnya jalur selatan karena terminal ada di sisi selatan. Kita lewat jalur utara. Utara Kota Klaten.
Ini kalau ke kanan juga masuk ke kota. Oke, kita masih lurus. Ini ada tugu, kita ambil kiri. Nah, di pojokan ini ada soto seger ya. Soto seger yang banyak sekali pengunjungnya biasanya. Kita ambil ke arah kiri. Ke arah kiri nanti yang langsung tembus ke jalan Jogja Solo. Di jalur ini biasanya kalau hari Ahad ini digunakan untuk Car Free Day, sehingga kita tidak bisa melewati jalur ini, tapi alhamdulillah kita tidak pas hari Ahad, jadi kita tetap bisa melaju di sini. Pada waktu-waktu Car Free Day di sini ini padat sekali, padat dengan penjual dan pembeli ya, dan areanya cukup panjang. Istilahnya mau cari apapun ada di sini, dari cari baju, cari makanan, cari peralatan, semuanya ada. Biasanya Car Free Day dimulai dini hari sampai dengan nanti sekitar jam 10-11 itu sudah mulai pada tutup. Nah, ini kita melintas di Tugu Wayang. Ini kalau kita lurus, nanti kalau ini Proliman ya. Kalau kita yang ke kiri ini ke tol, masuk ke tol ini. Nah, kita yang lurus. Tadi kalau ke kanan masuk ke arah kota. Nah, ini jalan tol Polan Harjo ya, gerbang tol Polan Harjo. Jadi tadi ada, kalau sisi barat ini gerbang tol Jogonalan, kalau yang sisi timur ini gerbang tol Polan Harjo. Walaupun kita ke gerbang tol Polan Harjo ini kita bisa masuk dari tengah kota tadi ya, yang dekat dengan Tugu Wayang. Sudah terasa sekali di sini, cukup lebar tempatnya, luas, jalannya juga sangat-sangat lebar ya. Jadi sangat pantas kalau digunakan untuk exit tol atau gerbang tol di sebelah kiri ini. Kita terus melaju ke arah kota Delanggu, kemudian nanti kita akan menuju ke Tugu Kartosuro.
Melihat kepadatan semacam ini nih, rasa-rasanya kita sudah menjelang masuk kota Delanggu ini. Kota Delanggu sangat terkenal dengan produksi berasnya ya, maka banyak sekali orang mengatakan beras yang paling enak adalah beras Delanggu. Kita berada di pusat kota Delanggu. Seperti inilah pusat kota Delanggu. Ada beberapa pertokoan besar juga, ada pasarnya juga. Kemudian biasanya kalau malam itu banyak sekali di pinggir jalan itu warung-warung makan lesehan ya. Dulu saya sering berhenti ada lesehan Lamongan itu. Dia menjual ayam goreng, lele goreng, tempe goreng, tahu goreng dengan sambal dan sambalnya sangat-sangat mantap. Juga ada sotonya dia siapkan. Tapi sekarang ternyata sudah tidak buka lagi. Inilah tadi situasi kota Delanggu ya. Kita sudah mulai keluar dari kota Delanggu. Di depan kita ini kalau ke kanan itu ke arah Solo Baru, ini daerah Pakis namanya. Protelon Pakis ya. Kalau ke kanan Solo Baru, kita lurus. Kalau lurus ini mengarah ke Kartosuro, mengarah ke Solo, Surabaya. Semuanya berjalan lewat ini. Ini gerbangnya. Gerbang pembatas kota Klaten. Nah, di jalur ini sebenarnya ada beberapa ya. Ada yang masuk wilayah Klaten, ada masuk wilayah Boyolali, ada masuk wilayah Sukoharjo juga. Boyolali kebanyakan berada di sebelah kiri jalan, di utara jalan. Kemudian yang di sebelah selatan jalan ini kebanyakan masuk ke wilayah Sukoharjo. Ini kita sudah sampai di asrama tentara itu ya. Asrama tentara di sini yang memang lahannya sangat-sangat luas. Namun berhati-hatilah di sini karena gundukan atau polisi tidurnya lumayan membuat kita menjadi menari-nari dengan lebih keras ya, saking tajamnya dan saking banyaknya. Jadi kita ketika melewati polisi tidur di sini ya harus berhati-hati. Kalau tidak ya jadi keriting semua nanti. Tapi memang berhati-hati tidak ada salahnya ya. Lebih baik berhati-hati daripada nanti kita celaka sendiri. Ini masih berada di wilayah Kandang Menjangan ini. Di sebelah kanan masih asrama tentara.
Ya, kita sudah menjelang sampai di Tugu Kartosuro. Nah, di Tugu Kartosuro ini, kalau ke kanan kita ke Kota Solo atau ke Surabaya, kalau ke kiri kita ke Semarang atau Boyolali ya. Ini masih polisi tidurnya terlalu banyak, jadi drivernya harus sangat-sangat berhati-hati. Kita sudah sampai di lampu merah Kartosuro. Nah, di depan kita ini nanti ini kalau ke kanan ke Sukoharjo ya. Nah, inilah Tugu Kartosuro, tempat yang biasanya sangat-sangat padat dan macet kalau jam-jam tertentu dan hari-hari tertentu. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam sehat, penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.